terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi pada saat pidatonya di DPR waktu 16 Agustus ya. Oh, Itu yang saya tidak boleh ada politik identitas, tidak boleh ada politisasi agama. Yang itu Bang, ya, politik identitas itu sunatullah itu nggak bisa dibendung. tidak bisa dihilangkan. Selagi selagi orang mengatakan anti identitas, itu sudah identitas, itu sudah identitas dia. Nggak bisa orang tak beridentitas. Contoh aja, dia pakai bahasa tertentu sedang menunjukkan identitasnya. Dia pakai baju udah menunjukkan identitasnya. Pakai baju warna merah, warna putih, eh, ya segala macam itu kalau dalam komunikasi itu adalah simbol. Dia mau menunjukkan identitas tertentu. Hmm. Jadi kalau ada orang yang tidak memberangus identitas, wah itu tidak baik menurut saya. Itu cenderung fasis itu. Tidak, saya bilang tadi, sunatullah itu politik identitas artinya identitas yang diperjuangkan. Perjuangan itu apa instrumennya? Politik. Tapi akan ditengok dari pihak lain sebagai politisasi identitas. Padahal itu identitas yang sedang diperjuangkan. Misalnya Partai itu identitas orang. identitas juga. Nah, partai Partai yang identitas. menggunakan baju warna merah, baju warna hijau. Dulu, dulu kan sebutan SARA itu kan dibuat LB Murdani tahun 83 kalau saya nggak silap ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang itu nggak boleh muncul. Yang boleh muncul golongan karya aja kan dulu. Nah, partai politik betul tadi identitas. Gerakan feminis itu SARA. SARA itu feminis. Kan golongan itu. Kesetaraan Memperjuangkan gender. golongan. Hmm. Nah, itu golongan. Nggak bisa dia bilang anti identitas. Ah, kau identitas sendiri. Jelas itu identitas. Lidahnya belum kering aja. Itu sudah menunjukkan identitas tertentu. Jadi kita fokus dari Jadi segi bahasa ya, terutama bahasa Melayu. iya, itu kan lucu. Menurut saya politik identitas yang harus diatur adalah macam mana supaya identitas tadi didialogkan. Tidak boleh diberangus. Diberangus kau hanya akan memendam, memupuk dendam itu. Nanti anak keturunan kalau di hari ini kalah, anak keturunan akan balas. Terus saya begitu kita. Terus saja begitu. Tahun ke tahun memperingati pembantian ini, pembantian itu, pembantian ini, pembantian itu. Tidak juga kunjung belajar gitu. Terus yang Bukannya didialogkan, tapi malah diberangus. politisasi agama, Bang, itu juga ditekankan Pak Presiden. Ya sama, agama kan identitas. Agama itu way of life. Way of life. Way of life itu jalan hidup. Tapi Jalan hidup seorang seorang mungkin yang muslim. dimaksud eh, politisasi agama, misalnya membawa ini harus pilih yang Muslim, pilih yang kiai, pilih yang apalah, yang alim segala macam. Saya tahun 2012 pernah ngasih pelatihan. Waktu itu di daerah Jakarta ada spanduk dukung siapa ya namanya, saya lupa. Pokoknya dari komunitas Cina. Diberangus sama Satpol PP. Spanduk itu. Nah, sama anak pelatihan saya tanya, siapakah yang sedang bertindak diskriminatif? Apalah katakanlah istilahnya SARA atau apalah. Kan intinya diskriminatif. Hak orang Cina itu untuk menyuarakan golongannya. Nggak boleh orang Cina itu dilarang berhimpun, bersekutu, dan menyorongkan satu nama atau satu gagasan. Itu sunatullah. Gitu juga orang Islam. Pilih orang Islam. Ya, hak dia itu. Jangan kau berangus. Berangus kalah di hari ini anak cucunya akan balas. Anak cucumu yang melarang akan kena satu waktu. Yang perlu adalah didialogkan. Didialogkan. Satu sama lain, misalnya kita berdua nih, satu sama lain mendapatkan porsi yang proporsional. Ya. Jangan mantang aku berkuasa, jangan politik identitas ya, tapi identitas dia naik. Contoh Identitas logo halal.
Logo halal itu ada nggak di Flores itu? Logo halal ya Indonesia dia. Dia tidak per Bukan, daerah. yang baru-baru diprotes itu. Yang G20 bentuknya wayang semua itu. Logo halal hilang, Iya, kan diganti. ditukar kan, bikin marah orang. Terus dia bilang jangan politik identitas. Nah itu gambarnya bukan identitasnya dia. Hmm. Ya Ini jangan nggak pernah jangan belajar. sampai ribut Bang. Maksudnya mungkin jangan sampai terulang kembali yang Pilkada DKI, karena Pilkada Nah, DKI sebelumnya eh, dianggap orang tidak kental dengan politik identitas. orang tidak akan ribut kalau tidak ditekan. Itu salah baca kalau menurut saya, salah baca. Biarkan aja orang itu, kan ada aturan main. Yang penting dia mendapatkan hak proporsional satu puak dengan puak lain ini, satu kaum dengan kaum lain ini. Jangan pernah ribut. Itu kan kita harus belajar dari sejarah. Udah berkali-kali nih pembantian berkali-kali. Tidak juga belajar. Nanti ya, inilah, ini kan waktu jalan terus. Anak beranak pinak ini terus segala macam. Yang Atau bukan anti identitas. mungkin Pak Presiden perlu menjelaskan apa yang dimaksud politik identitas. So, tidak bisa Iya, disebut seperti itu saja. betul. Maknanya Oh, apa? Maknanya apa? Misalnya gini, orang Flores pilih orang Flores. Masa salah? Nggak, nggak masuk akal saya bahwa itu sebuah kesalahan gitu. Di mana salahnya? Asal jangan bawa barang, jangan bawa senjata. Tapi bahwa dia sama memperjuangkan supaya orang Flores duduk dalam pimpinan tertinggi di NTT misalnya. Nanti ada orang Manggarai juga cerita dia harus Manggarai begini. Ya jangan dilarang, itu hak dia. Adu aja, adunya berupa apa? One man one food kan. Kalau soal kinerja udahlah kita tahu sama tahu antar kaum kok ini sebetulnya. Antar kaum ini. Kan kalau di antara ini orang nanti kalau gubernur orang pesisir, wakil gubernurnya orang gunung atau sebaliknya. Nanti sekdanya orang sini, orang situ kan sama-sama tahu lah kita. Kalau soal program kan nanti program itu ahlinya kepala-kepala dinas itu. Tapi ini kan pimpinan politik, artinya perkauman ini. Nah, kami pernah nulis, saya pernah bikin buku Bunga Rampai, judulnya Toleransi dan Perkauman. hmm. Toleransi dan perkauman. Iya, kita harus tahu makna toleransi itu apa. Dengan memberangus perkauman, identitas itu, yang tidak ada dijelaskan makna penjelasannya, itu memicu keributan. Eh, Ada istilah Ya, toleransi karena adanya identitas-identitas itu. nah, makna toleransi artinya separasi. Jelas, separasi. Toleransi itu aku membiarkan kau melakukan apapun. Di situ, di situ, jangan di sini. Itu toleran, itu toleran. Beda dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi ya bertumpuk-tumpuk gitu. Iya. Toleran, toleran dia membiarkan pihak lain dengan aturan-aturan kan, tidak merusuh, tidak apa segala macam yang sudah diatur kan dalam undang-undang. Tapi ada aturan main bersama. Ya bahwa dia bilang orang Muslim pilih Muslim, Cina pilih Cina, Kristen pilih Kristen, ya itu hak itu menurut saya hak itu. Iya, Suka-suka dia lah itu satu himpunan dia gitu. tidak ada masalah. Tidak Tidak perlu ada dilarang. masalah. Aturan Dilarang main akan sudah jelas. memicu dendam. Iya, sudah jelas. Begitu dilarang, itu yang memicu keributan. Jadi jangan salah
salah baca keadaan, seolah-olah kalau nggak dilarang ribut. Nah, justru pelarangannya yang memicu keributan. Tidak perlu sebenarnya Kan mengungkapkan himbauan seperti itu. menurut saya sih nggak perlu. Misalnya setiap pemilu gubernur kan kita udah tahu. Misalnya pemilu NTT, pasti orang Flores menyorong orang Flores yang menang. Ya, Nah itu kan ah, tahu sama tahu dah. Nanti orang Labuan Bajo lain lagi, orang mana lain lagi. Ah, tempat saya pun gitu. Semua kita begitu. Nanti siapa yang profesional ya? Ya profesional kepala dinas. profesional Dia ya lah yang tahu KPU. teknis. Iya, dia lah yang tahu teknis tentang dunia industri segala macam. Kalau gubernur belum tentu tahu tahu bukan bukan profesional itu jabatan politik. Politik artinya perkauman. Ya, ya golongan tadi, golongan partai, golongan etnis, golongan kampung, golongan perempuan, feminis. Ya itu biarkan aja kalau menurut saya. Kan sudah ada aturan mainnya. Jangan merusuh. Itu Kalau hak, politik hak identitas tidak boleh, tidak bisa hilang. tidak bisa hilang, itu sunatullah itu. Macam mana mau melarangnya? Kalau saya larang pakai bahasa Inggris, misalnya, Ya. oh saya sedang membawa satu perspektif global masih kapitalisme global itu identitas kapitalisme itu yang saya bawa kalau saya pakai bahasa Inggris. Kalau saya pakai bahasa A, wah ini orang A, orang bahasa B. Maka tadi saya bilang lidahnya belum kering aja, kita udah tahu nih orang mana. Lucu ya, kan Tidak apa. 2000 pergantian Gini saya lihat presiden ini orang memang nanti bakal bakal rame ini 2024, apalagi pilkada bersamaan dengan pilpres dengan pileg, rame kita nih. sebetulnya kalau pilpres itu nggak gitu rame, Ri. Hmm. Kalau menurut saya, yang rame itu pilgub sama pemilu bupati. Dengan pemilihan kepala desa. Ya, kalau presiden itu apa ya jauh gitu di benak gitu tuh kayak apa jauh lah. Yang seru itu memang bupati, bupati sama gubernur. Kalau Hmm. desa terlalu kecil mungkin, tapi kalau bupati kabupaten atau provinsi itu nampak perkaumannya itu lebih nampak Ya, dan terang-terangan, terang-terangan. Kalau ini kalau kan banyak munafiknya. pemilihan presiden kita lebih banyak lihat di TV, di YouTube. Mana yang Hmm. paling pintar cara ngomongnya, itulah yang kita pilih. Bukan dilihat apa yang dia Dan buat. ya, dan yang sampai ke kita kan ya proyek-proyek sablon, Hmm. mendatangkan masa. Tapi kalau pemilihan gubernur, wah itu anak uak kita, wah itu orang kampung kita, wah itu anak anak bapak itu dekat dia gitu, apa hangat gitu dia. Berarti Bang 2024 pemilihan presiden menjadi tidak seksi karena bersamaan dengan Selamanya nggak pernah, pilkada ya. selamanya memang pilpres nggak pernah seksi kalau menurut saya. Itu kan rame-rame di TV aja, nggak nggak ada di batin kita gitu, apa terlalu jauh presiden itu. Menurut saya terlalu nggak itu nggak terjangkau orang juga karena nggak kenal juga jauh itu. Tapi kalau provinsi betul memang antar puak antar kaum, wah ini orang pesisir nih orang gunung, ini orang kalau tempat sini orang Mendeling, ini orang Batak, ini orang Jawa, nanti gubernur orang Melayu, wakilnya orang ini, itu terjaga itu begitu one man one vote. Tetap terjaga di NTB itu gubernurnya Lombok. Hmm. Oh, terus nantinya ini ya Sumbawa, sekdanya Bima apa nggak salah ya. Hmm. Terus nanti gitu, ya tiga puak besar di NTB. Begitu juga daerah lain. Itu lebih apa? Lebih hangat dia gitu.